Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Cara paling mudah untuk menentukan gaji karyawan adalah kita melihat standar gaji yang ada. Ada begitu banyak survei di pasaran yang bisa kita lihat dari majalah tertentu atau dari lembaga survei tertentu untuk melihat pangkat ini, profesi ini, standar gajinya berapa. Selain daripada itu, mungkin kita bisa melihat dari UMR dari setiap tempat kita. Tentunya yang melihat video ini adalah orang-orang seluruh Indonesia yang mempunyai UMP atau UMR yang berbeda-beda. Kita ngeliat kalau fresh graduate atau seorang lulusan SMA atau SMK atau seorang S1 kira-kira di tempat kita fresh graduate itu dihargai berapa, UMR-nya berapa, UMP-nya berapa. Tapi tentunya untuk kita menentukan gaji seseorang nggak selamanya dari UMR saja. Bahkan saya katakan bisa jauh di atas UMR atau bahkan bisa lebih rendah dari UMR. Banyak pengusaha yang takut untuk menemukan satu pegawai baru karena dia berpikir nanti harus bayar UMR dan lain sebagainya. Banyak juga pengusaha yang takut karena perburuhan selalu ngegembleng mengenai kenaikan gaji. Tapi sampai sekarang saya katakan, saya masih sering menemui orang-orang yang masih bersyukur dan mau bekerja dengan gaji di bawah UMR. Jadi sebagai pengusaha kita nggak usah khawatir mengenai itu, tinggal kita cari orang yang tepat. Kalibernya seperti apa? Tentunya kalau kita mau kaliber besar, nggak mungkin kita kasih dia gaji kecil. Kalau kita pakai pistol gede, nggak mungkin kita pakai peluru kecil. Jadi itu udah pasti. Nah, bagaimana kita menentukan dari satu profesi, dari satu pangkat, dari satu kemampuan atau disiplin ilmu seseorang terhadap dunia kerja? Itu yang saya bilang, kita bisa menggunakan begitu banyak survei dari majalah, ada majalah yang besar, majalah kecil, ada beberapa perusahaan juga yang tinggal kita Google aja, gampang, standar gaji di Jakarta atau standar gaji di Indonesia atau standar gaji profesi tertentu, kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita tahu standarnya, di situ kita bisa melakukan negosiasi. Yang bingung adalah kalau kita nggak ngerti standar gajinya, jadi nanti sama-sama bingung. Yang pegawai ini maunya digaji sekian, kita cuma mau menggaji sekian. Jadi standarnya nggak ketemu. Jadi di sini yang kita harus pastikan, selain dari kompetensi orang tersebut, kita harus tahu UMR atau UMP-nya dan kita harus tahu standar gaji profesi tersebut berdasarkan survei yang ada. Baru saat itu kita bisa melakukan perkalian atau kita bisa melakukan average untuk menentukan apakah kaliber seseorang ini digaji sekian atau sekian atau sekian atau mungkin tinggi sekali atau mungkin rendah sekali. Sekali lagi, tidak ada standar gaji yang rigid. Semua standar gaji itu fleksibel, tergantung antara kesepakatan dari pengusaha dengan buruh atau pengusaha dengan pekerjanya. Karena yang namanya pekerja atau standar gaji di sini masih terpengaruh dengan politik. Kita juga sering ngobrol dengan bagian politik. Well, orang-orang yang mendemo itu pun 90 atau 80% karena digoreng oleh politik untuk mengembangkan atau mendongkrak standar gajinya. Padahal pengusaha sudah mendapatkan satu kesepakatan tersendiri mengenai income mereka, dan kalau mereka senang, dan sama-sama senang. Nggak ada yang perlu diperdebatkan.